Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PSSI sedang tak baik-baik saja. Yap, sebab ada kabar katanya ketum PSSI dan sebagian eskonya ini udah nggak sejalan. Inilah beberapa contoh dan indikasi esko dan ketumnya ini udah nggak sejalan. Yang pertama, ketika ketumnya bilang Liga Putri nggak bisa jalan lantaran pemain yang nggak ada seperti yang diucapkan berikut ini. Ini dibagi berapa? Saya nggak tahu nanti. Kayak piala presiden misal 6 tim atau berapa tim? Ya misal ada Persiputri dan sebagainya. Timnya nggak ada masalahnya. Sementara eskonya yang ngurusin soal Liga Putri, Vivin Cahyani, justru bilang seperti ini. Iya. Talent pool ya banyak ya. Harusnya banyak ya Bu ya? Banyak lah, untuk liga cukup lah. Apalagi kalau dimulai dari 4 klub dulu ya. Cukup. Kita bisa ambil dari yang main timnas sekarang, kemudian diaspora yang memang nggak masuk line up bisa masuk di liga. Ini kan banyak juga pemain-pemain. Kita juga open option kepada pemain asing. Jadi yang di Belanda atau di Jepang yang memang mau main di Indonesia kan bisa juga. Gimana? Nggak sejalan kan antara esko dan juga ketumnya? Yang kedua, saat RUPS, banyak esko PSSI yang sebenarnya setuju dengan regulasi yang diucapkan atau yang diajukan oleh PT Liga, tapi katanya ketumnya mah kurang setuju. Yang ketiga, soal ketumnya ini bilang katanya akan ada pemanggilan atau ngirim surat ke PT Liga buat ngerubah regulasi, tapi menurut eskonya yakni Eko dan Rudi, PSSI sama sekali nggak ada rapat dengan PT Liga soal perubahan regulasi. Semua itu murni keinginan ketum PSSI semata. Nah, 3 hal tadi saja sudah mengindikasikan jika ketum sudah tak sejalan dengan sebagian esko. Nah, mengetahui hal ini, beberapa netizen banyak yang berkomentar. Ada yang bilang, baguslah kalau ketum dan eskonya nggak akur, biar bubarin aja eskonya. Toh selama ini juga eskonya yang bobrok. Itu kata mereka ya. Kami pun setuju kalau misalnya esko dibubarin, karena memang selama ini eskonya nggak ada kerjanya ya. Tapi kan permasalahannya itu adalah esko PSSI itu dipilihnya sama klub bukan sama ketumnya. Sementara PSSI itu miliknya klub bukan milik ketum. Nah, kalau misalnya ketum nggak sejalan dengan esko, lalu eskonya ngoceh-ngoceh sama klub dan klub kecewa, yang dibubarin bukan eskonya tapi ketumnya yang dilengserin, dan itu sebuah jalur yang harus dilakukan dan itu sebuah fakta. Kecuali PSSI-nya dibubarin, bikin federasi baru yang dipimpin sama presiden, baru deh istilahnya ketumnya bisa kuasa mencopot ataupun membubarkan esko. Nah, kalaupun seandainya ketum dan eskonya ini nggak akur dan akhirnya eskonya ini direshuffle lo ya, dan sesuai keinginan dari ketum katanya eskonya. Buat kami sih nggak masalah, asal jangan orang-orang lama masuk lagi ke esko PSSI. Dan akan lebih berbahaya lagi kalau jajaran esko PSSI itu diisi oleh towel CS. Ini yang lebih berbahaya. Karena dapat demikian, karena yang udah-udah aja ketika towel CS berada di esko PSSI, sepak bola Indonesia hancur lebur, bahkan sempat di-banned FIFA. Gimana komentar kalian nih? Sekarang kita akan coba membahas jalannya pertandingan di U23 AFF ya, antara Indonesia lawan Filipina. Di sini ada beberapa hal yang kami soroti. Yang pertama, dicadangkannya Jens Reven. Kami tahu lah ini bagian dari rotasi lo ya, tapi
Kan ada indikasi kemarin Revan ini dilarang selebrasi. Apakah ini dapat teguran dari Van den Beek nih karena dia lakukan selebrasi? Yeah, it was one time and I will not do it anymore. Next time you don't play. Lalu yang kedua soal gol bunuh diri atau gol timnas Indonesia di menit ke-23. Ini adalah gol bunuh diri pertama di AFF U23 lo ya kali ini ya. Tapi ya lagi-lagi yang menjadi aktornya adalah Robby Darwish. Robby Darwish ciptakan assist lagi lo ya. Kemarin di laga perdana mencetak 4 assist. Sekarang bikin atau jadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Jadi total berapa assist ya? 4 assist Robby Darwish. Lalu yang ketiga soal pelanggaran terhadap Hoki Caraka di menit 27. Ini harusnya bisa-bisa kartu merah. Soal ini pelanggaran dari belakang, tackling dari belakang tanpa ada bola lo ya. Tapi yang nggak tahu lah wasit AFF. Ada AFF wasit mutu lo kayak tae. Yang keempat soal pelanggaran Noah Leden nih di injury time babak kedua terhadap Raihan Hanan. Ini harusnya kalau nggak kartu merah ya kartu kuning ya, mau wajar kartu kuning ya. Tapi ini harusnya kartu merah karena ini patah loh, ini menggunting loh ini. Secara permainan memang kami akui ya ada penurunan, terutama tektokannya kurang jalan di laga ini. Ada rasa apa ya? Rasa ketakutan, kekhawatiran dari para penggawa timnas Indonesia U23. Mainnya itu kurang lepas, seperti ada rasa takut bola lepas terus dapat serangan balik dari Filipina. Kan ini kelihatan banget loh ya, beda banget saat lawan Brunei Darussalam. Ketika lawan Brunei itu mungkin nganggapnya para pemain kita lawan Brunei itu pemainnya ecek-ecek ya, makanya bisa mendominasi banget permainan. Nah, makanya mental seperti inilah yang harus dihilangkan dari pemain timnas kita, khususnya pemain lokal lo ya. Jadi jangan sampai kelihatan banget lo soal mentalnya. Giliran lawan tim lemah, pedenya minta ampun. Giliran lawan yang seimbang, mulai ketar-ketir deh. Ya harusnya diterapkan mental yang kuat. Jadi terapkan pada para pemain timnas U23 ya. Kalau main nyantai aja lah, anggap semua lawan itu sama-sama beratnya gitu. Jadi ya gak usah yang satu lawan anggap remeh, satu lawan ya yang lain ketar-ketir. Nah lalu soal lini depan pun nih, ini benar-benar ya kita ini butuh ya, kekurangan banget stok di lini depan. Terbukti ketika Jens Revan dicadangkan, lini depan timnas ini tumpul loh. Hoki ya gitulah, mentalnya Hoki kalian tahu lah ya. Apa ya, gimana ya, terus dipres dikit, kena ganjalan dikit, tiba-tiba hilang deh konsentrasinya. Nah lawan timnas Malaysia nanti ya, ini adalah partai final buat kami ya. Karena apa? Kalau ada yang bilang timnas U23 udah lolos kok, belum 100%. Sebab yang lolos itu cuma juara grup lo ya. Soalnya kalau runner up itu cuma dipilih runner up terbaik. Karena kan posisinya kayak gini nih sekarang nih. Indonesia saat ini di pucuk pimpinan ya dengan 6 poin dengan selisih 9 gol dari posisi 2 Malaysia. Karena Malaysia kemarin menang 1-7 tuh lawan Brunei, punya poin 3. Nah, Filipina ada di urutan ketiga karena menang 1 kali lawan Malaysia dan kalah 1 kali lawan Indonesia. Poinnya pun sama 3, sementara Brunei memang udah gugur loh ya. Jadi kalaupun misalnya nanti ya Filipina bisa menang 9-0 lawan Brunei, ya otomatis Filipina yang lolos. Indonesia mungkin akan nggak tahu nih jadi runner up terbaik atau enggak, kan tergantung Malaysianya. Soalnya kalau Malaysia bisa menang 3-0 lawan Indonesia, sementara Filipina bisa menang kurang dari 7 gol, ya otomatis Malaysia yang lolos. Makanya Indonesia itu wajib menang lawan Malaysia berapapun skornya. Sekarang kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Di sini ada 3 berita dari Persib Bandung. Yang pertama, 2 pemain Persib jadi pujaan hampir seluruh netizen di Indonesia di ajang AFF U23. Kecuali supporter tetangga tuh tetap aja julid sama pemain Persib. Karena kan supporter tetangga selalu bilang gini, nggak boleh ada pemain Persib tuh di timnas. Cuak, julid terus sampai mampus. Julidin orang terus, lah klubnya nggak diurusin. Robby Darwish jadi pujaan sebab di laga perdana sumbang 3 assist, di laga kedua jadi penentu kemenangan dengan lemparan jarak jauhnya, bahkan menjadi man of the match. Sementara Kakang Rudianto menjadi sorotan usai ketenangannya di lini belakang timnas U23. Yang kedua, Persib kembali tebar kode soal aparel. Nah, foto-foto ini nih yang diunggah di Instagramnya Persib ini banyak banget yang berspekulasi. Ada yang bilang fix Persib akan kerjasama dengan Nike nih.
fix Persib akan kerjasama dengan Adidas, fix Persib akan kerjasama dengan Puma dan lain-lain. Ya kalau buat kami pribadi nggak aneh sih kerjaannya admin Persib ya kayak gini kan. Senang banget bikin bobotoh penasaran, ujung-ujungnya apa ya, biar viewers naik. Padahal kalau kita bisa lebih teliti ini kode apaan, kan di captionnya kalau bisa baca baik-baik di sini mungkin kita bisa menelaah ini kode apaan sih. Sekarang kita coba analisa sesuai prediksi ataupun versi kami aja loh. Ini versi kami aja loh ya, bisa kalian suka atau enggak terserah kalian, ini kan versi kami. Pertama, gambar pertama. Di gambar pertama ini ada gambar Nike, celana Adidas, sepatu Puma. Di situ ada juga gambar kucing di atas mobil tapi di blur ya. Nah, kan di captionnya apa ya? 3 hal yang nggak bisa dirubah kan. Artinya mungkin 3 brand ini tuh memang nggak bisa dirubah. Dirubah apanya? Dirubah desainnya. Seandainya Persib memakai 3 brand ini, Persib nggak bisa request apa ya? Model jersey ya. Berarti mungkin 3 brand ini nggak akan dipilih sama Persib. Kemudian gambar kedua ada Jupe yang di blur ya, wajahnya yang berada di tengah jalan. Ada kilauan lampu kuning dan kilauan lampu merah. Nah, kilauan lampu kuning ini bisa digambarkan adalah Nike. Sementara yang di tengah itu garis 3 itu menggambarkan Adidas. Sementara kilauan lampu putih itu adalah Puma. Nah, soal wajah Jupe yang di blur dan juga garis tengah yang nggak di blur, ini kan ada kemungkinan mungkin bukan Puma, bukan Nike yang dipilih. Kalau Adidas masih bingung karena wajah Jupe masih di blur juga karena masih bingung ya. Lalu gambar ketiga ini ada jersey Persib dengan bintang 4. Ini mungkin artinya Persib tetap akan dengan sponsor lokal, mungkin Sportama atau dengan sponsor lain lah ya. Mungkin Kelme atau yang lain lah. Jadi kalau tebakan kami soal postingan ini, kalau benar ini kode aparel ya, kalau jersey atau aparel luar antara Adidas dari Jerman atau Kelme dari Spanyol ya. Kalau mungkin aparel lokal mungkin Sportama atau Sorek ya. Yang ketiga soal Justin Hubner yang kabarnya akan merapat ke Persib. Kami nggak usah bahas ini lagi ya, soalnya jauh sebelum berita ini viral dan rame dan dikomentari sama CEO Persib yang katanya paling hebat, yakni Aditya. Kami udah bahas duluan ya di video yang ini. Kan kami pun sering banget nih spill atau nyenggol-nyenggol. Kami udah pernah bilang akan ada satu pemain timnas yang merapat. Tapi kami kan nggak bilang siapa orangnya, apakah Justin Hubner atau siapa, kami kan nggak bilang kan. Jadi buat kalian yang sering mantengin channel kami dan paham dengan apa yang kami sampaikan di video-video kami, mungkin kalian udah nggak heran lagi ya, sebab waktu itu kami udah menampilkan malah wajahnya. Sementara di video-video lain kami sering mengatakan akan ada satu pemain timnas yang mampir atau merapat ke Persib. Ya benar atau enggaknya ya kita tunggu aja. Dari Malut United ada nama Igor Inocencio, bek asal Brazil 185 cm, 27 tahun yang saat ini main di Serie C Brazil di klub Vila Nova. Jadi kalau misalnya si Inocencio ini masuk, total udah ada berapa ya? 8 kalau nggak salah pemain asing Malut United. Ya, ini ada Alan Bernardon dari PSS, Ciro Alves dari Persib, David da Silva dari Persib, Tyrone Del Pino dari Persib, Gustavo Franca dari Persib, dan juga ada Cecu Meneses, Angulo Webermar, dan juga Inocencio. Dari Madura United. Madura United kabarnya akan mendaftarkan adik dari Jordi Wehrman, yakni Jesse Wehrman sebagai slot asing berikutnya ya. Saat ini Madura sendiri sudah punya 8 pemain asing. Bahkan dengan gabungnya Jesse maka akan menjadi 9 pemain asing. Ya meskipun Ketum PSSI tetap kekeh, katanya cuma akan pakai 7 pemain asing aja di Liga Indonesia atau Liga 1 atau Super League ya. Tapi ya kita lihat nanti nih, apakah kediktatoran Ketum PSSI bisa mengalahkan keinginan para klub? Jesse sendiri saat ini tuh ikutan latihan bersama Madura. Sebelumnya Jesse ini main di tim-tim amatir di Liga Belanda. Semenjak kakaknya ini gabung ke Madura United, Jesse ini justru malah ikutan lebih banyak latihan di Madura ya. Nah, kita akan lihat nih si Jesse yang posisinya seorang penyerang ini apakah akan main di Madura musim depan.